Seluruh program dan kegiatan perangkat daerah harus mampu menjawab indikator kinerja dari program strategis LPJP. Perangkat daerah adalah seperangkat support system. Dalam mekanisme sebagai support system, Anda semua terikat dalam perjanjian kinerja dengan bupati dan wakil bupati. Berarti terikat dengan pilihan rakyat Manggarai Timur. Meskipun kamu tidak pilih saya, tapi begitu kamu pimpinan daerah, kamu terikat dengan bupati pilihan rakyat. Bukan kau loyal dengan saya, tidak. Loyal dengan aturan. Jangan ada yang mulai sipi sopok besok-besok. Tidak boleh. Kalau kau sipi sopok di luar, berarti Anda tidak cocok dengan saya di sini. Maka filosofi saya dulu, saya lebih baik kerja dengan orang lavan daripada kavan. Kavan ini hati, kasih ini, mau ini, kasih ini, mau ini. Tidak tunjuk prestasimu. Kerja di sini kau tidak bisa, maunya lompat di sini. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita berjumpa lagi. Saya 1 tahun sekitar 14 Februari, 1 tahun 2 minggu kita tidak bertemu di tempat ini. Terutama ASN yang ada di Lehong. 15 tahun bukanlah waktu yang singkat. Segala lika-liku dalam proses politik dan pemerintah sudah kita lalui bersama. Mungkin kamu tiba pada saat Lehong ini sudah ditata seperti ini, tapi kamu tidak tahu proses awalnya. Ini dulu Padang Ilalang. Saya dan beliau Pak Setoti awal merintis Lehong. Kamu datang dengan kondisi seperti ini, itu pun masih dirasakan belum puas. Ya, karena itulah manusia tidak pernah puas. Ada banyak cercaan, makian, pujian, ungkapan terima kasih, pencapaian kegagalan, peluh dan pelik, bahkan pertemanan dan permusuhan. Semua kondisi itu hadir berpasangan di dalam hidup saya. Yang bersama bisa makan bersama, tapi di balik itu dia caci maki. Musuh itu memang datang dari dalam diri kita sendiri, bukan datang dari luar. Kita selalu berpikir selama ini musuh itu datang dari luar, ternyata tidak. Datang dari dalam diri kita sendiri. Kelemahan kita itu adalah musuh terberat bagi pencapaian hidup kita. Begitu juga istri dan anak kita juga musuh terbesar. Keluarga kita juga musuh terbesar. Teman kita juga musuh terbesar. Kita pikir selama ini masalah ternyata datang dari dalam diri kita sendiri. Masalah Lehong ini juga musuh, teman juga musuh terbesar, karena semua informasi keluar dari sini, muat media sosial. Dari mana datangnya? Dari dalam. Saya minta ini untuk dihentikan. Kalau kita mau kerja baik di Manggarai Timur, karena ini piring nasi kita Manggarai Timur, kantor ini. Tapi kalau kita start dengan kita kencingi lagi sendiri kantor ini, ya saya tidak tahu. Terima kasih karena sudah bersama-sama mengusahakan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Meskipun belum selesai dan tidak mungkin akan selesai pembangunan itu. Tanam baik, pernyataan saya. Pembangunan tidak pernah selesai. Kenapa? Karena menjawab kebutuhan manusia yang tidak pernah selesai. Ini saya ngomong di masyarakat juga itu. Karena tantangan kita setiap tahun berbeda-beda. Kalau 5 tahun lalu kita omong jalan, minta jalan. Sekarang bukan jalan lagi diminta, air minum. Sekarang bukan air minum lagi, orang sudah mulai minta internet. Kamu tidak tahu kalau saya turun ke desa-desa, ada ibu bilang, Bapak, kalau Bapak jadi besok tolong sinyal, minta sinyal. Bagaimana saya mau beli sinyal? Itu artinya apa? Kebutuhan manusia itu terus berubah sesuai dengan tuntutan zamannya. Oleh karena itu pembangunan tidak pernah selesai.
Ini tolong dipahami. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, kapal Manggarai Timur akan kembali berlayar. Kemudi kapal akan mengarah pada visi Mama Seber, Manggarai Timur maju, sejahtera, berbudaya, berkelanjutan. Kalau teori negara ini dulu, negara aman, negara sejahtera. Sekarang omong tentang negara berkelanjutan. Begitu juga Manggarai Timur ini, kita omong dari dulu sejahtera. Sekarang juga kita omong tentang berkelanjutan. Visi besar, visi bersama dalam membangun fondasi menuju Manggarai Timur Emas 2045. Kenapa? Karena Indonesia, Presiden Prabowo mencanangkan visi 2045 Indonesia emas. Bukan dipenuhi oleh emas, tapi Indonesia emas adalah Indonesia yang manusianya maju. Apalagi pada waktu itu sudah bonus demografi. Kita harus kira sampai di situ. Tidak akan sampai 2045. Kalau saya tidak akan sampai di situ. Tapi kita mesti berpikir bagaimana generasi kita yang sekarang usia SD, bagaimana mempersiapkan mereka untuk sampai dengan 2045. Karena jumlah anak muda pada saat itu lebih sedikit, lebih banyak dari jumlah orang tua. Indonesia jumlah anak muda akan lebih banyak dari jumlah orang tua. Di luar negeri sekarang jumlah orang tuanya sudah sedikit daripada anak muda. Sebagai fondasi pembangunan, program produksi kita akan mengarah pada pemenuhan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal fundamental seperti layanan dasar, pembangunan infrastruktur jadi prioritas, pembangunan jalan-jalan, arti ekonomi baru, akses pendidikan dan kesehatan, dan berbagai program lainnya yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Makanya efisiensi kemarin yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo sebenarnya mau didik kita untuk fokus anggaran pada menjawab kebutuhan pokok masyarakat. Fokus ke situ. Bukan untuk kita jalan-jalan. Sekarang sudah banyak pertemuan menggunakan Zoom. Dia lagi undang untuk ke situ, ke sini, ke situ. Jadi kadang-kadang juga kita ke Jakarta ini tidak jelas. Tidur di mana-mana, SPPD, tantangan pulang tidak jelas apa yang di. Tapi sudah pulang dari Jakarta. Makanya fokus anggaran kita mesti fokus pada menyelesaikan apa? Pada menyelesaikan aspek pendidikan, pada menyelesaikan aspek kesehatan, pada menyelesaikan aspek ekonomi dan jalan. Kita di Manggarai Timur dipoto berapa Pak Cekra? 56 miliar. Oleh karena itu kita mesti efisiensi kita adalah 50% perjalanan dinas out. Maka saya lihat di bapak di belakang di muka sudah karu-karuan. 50%. Tidak lagi, apalagi yang mesti potong. Uang rapat dipotong, ATK dipotong, karena semua sekarang pakai IT. Bahkan bupati sudah jangan dulu di mobil baru, pakai mobil yang lama. Kita harus punya kerelaan untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Dalam upaya penyelarasan dan agenda program strategis nasional yang termaktub dalam Akta Cita Pemerintahan Prabowo, Manggarai Timur akan berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Manggarai Timur masih miskin, masih 24,2% kita miskin. Ini masalah kita. Masalah orang yang tukang gonggong juga itu. Yang gonggong terus di media, Manggarai Timur miskin, termasuk dia juga miskin.
Karena cara berpikirnya yang miskin. Miskin ini bukan takdir Bapak Ibu sekalian, bukan. Saya ulang lagi, miskin bukan takdir. Miskin terpilih di hidup. Saya yakin 70% yang ada yang pakai baju keki hari ini, termasuk saya, kita adalah anak orang miskin. Dan pertanyaan, kenapa kita bisa sampai hari ini pakai baju keki, keluar dari kemiskinan? Kenapa? Tentu karena kita tekun dalam perjuangan. Kita dan yang lain-lain dulu. Ibu segitu juga anak orang miskin. Atau tidak pada saya bapak. Saya tahu pasti lalu. Miskin juga. Ini ibu sekretaris dinas kesehatan ini tempat apa? Petani atau apa? Oh pegawai tempat apa? Dia bapak pegawai. Kalau saya petani miskin. Tapi kenapa kita bisa keluar seperti ini? Karena kita ulet. Kita tidak pasrah dengan kondisi itu. Saya yakin juga Bapak Ibu rasakan itu. Kemiskinan kita soal mindset juga, soal cara berpikir, selalu mengeluh. Kenapa saya belum begini? Kenapa? Itu juga miskin. Ada 14 indikator kemiskinan yang mesti 5 tahun ke depan mesti kita secara perlahan harus selesaikan. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih rendah, masih 3,92. Target nasional sampai 2030 adalah 8%. Itu tantangan kita Bapak Ibu sekalian. Kita menuju ke pembangunan swasembada pangan. Apalagi dengan program makan gizi bergratis sekarang. Kita harus melayani pemberian makanan kepada anak sekolah 70.000. Lebih 7.000 berapa angkanya. Tiap hari selama 5 hari. Satu kali makan 10.000. Berarti uang yang beredar Bangar Timur berapa? 70.000 kali 10.000, 700 juta tiap hari. Selama 5 hari berapa? 3,5 juta, 3,5 M. Itu baru dari makanan. Harapan saya kalau dari 10.000 ini 6.000-nya bahan baku lokal disiapkan oleh Bangar Timur, maka pertumbuhan ekonomi Bangar Timur pasti akan naik. Itu salah satu tujuan dari MBG. Kemarin sampai saya serahkan rumah jabatan bupati di bawah untuk dapur umum, tapi ternyata pas kita didata di sana di rumah dinas tidak boleh, tidak boleh. Saya baca apa maksudnya ini? Karena uang ini mesti jatuh di masyarakat, bukan di pemerintah. Saya minta Bapak Ibu tangkap peluang ini. Pegawai-pegawai tangkap, terutama ibu-ibu. Kemarin saya sudah bentuk koperasi peternakan Mama Seber di Bangar Timur. Saya minta dalam minggu ini akta sudah keluar. Saya suka target mereka dalam bulan ini, akhir Maret anggotanya harus 100 orang. Akhir tahun anggotanya bisa 1.000 orang. Mudah, tidak sulit. Dengan metode amal, anggota mencari anggota lain. Bagaimana kami usahain kaum istri untuk bisa masuk anggota? Bukan untuk dapat bantuan pemerintah, tidak, menciptakan kemandirian. Bagaimana kita mau menangkal 70.000 telur setiap hari? Coba ambil telur dari mana? Ini yang urus mama loh, jangan main-main. Hilirisasi produksi pertanian unggulan. Kita di sini kopi. Saya inginkan besok untuk daerah Colol, mulai dari Belaing sampai ke Colol Kiong, bikin satu koperasi kopi di situ. Fokus kopi. Di Kota Dampek, fokus koperasi pertanian. Daerah bawah Kota Kauman juga fokus di koperasi pertanian. Kita harus memulai.
NTT memang urutan keempat perkembangan koperasi, tapi yang banyak perkembangan justru koperasi simpan pinjam, koperasi produsen tidak ada sama sekali. Ini kita memulai supaya masyarakat kita ini jangan bergantung terus. Ini juga miskin, minta melulu, tidak pernah memberi. Sekarang kita punya tekad bagaimana orang miskin bersatu untuk keluar dari kemiskinan melalui wadah koperasi. Tolong itu diomong terus. Hanya dengan kebersamaan kita bisa keluar dari kemiskinan. Saya yakin termasuk saya ini juga kenapa jadi bisa sarjana, karena diongkos oleh masyarakat, karena kebersamaan. Kita punya modal itu, tapi kita tidak bisa gerakan itu. Mau usaha sendiri-sendiri. Tolong ini. Dan saya minta mulai sekarang PNS harus memberi contoh. Piara ayam di rumah, ayam petelur. Sebab kita jangan cuma omong. Kalau Prabowo omong-omong, jangan cuma omong, buat. Habis ini saya periksa masing-masing rumah. Kau piara apa? Kemarin ke dinas PPO saya periksa. Kau piara apa sini? Ayam. Lihat di belakang ada yang kamu. Baik. Supaya kita juga menjadi contoh. Kalau kamu periksa sapinya jelas. 6 ternak itu ada saya punya saudara. Kabau Lupaca, Jampira Bekabi, Jarang Masih Bunut, Betai, Lakelas, Manukapu, lengkap Bapak. Demi Yugi. Supaya kita jangan sekedar omong. Kita mesti menjadi contoh bagi masyarakat Magelang Timur. Saya mengajak kita semua untuk berpikir ke arah sana, membangun imajinasi dan langkah konkret sesuai dengan program-program prioritas ini. Berpikir ke sana. Kekuatan kita ada di pikiran. Pikiran menjadi perencana yang besar. Kalau pikiran kita positif, sikap kita positif, tindakan kita juga positif, nasib kita juga baik. Tapi kalau pikiran kita negatif, sikap kita negatif, tindakan kita juga negatif, nasib kita tidak baik. Orang yang tukang fitnah orang kan pikirannya lagi negatif. Maka saya selama ini biar dicaci maki, biar dihina, saya tidak pernah jawab. Karena saya tahu bahwa yang bermasalah bukan saya, dia. Hatinya lagi tidak tenang. Suka mengumpat orang. Suka mencaci maki orang. Yang tidak tenang bukan orang yang kau caci maki, itu yang terganggu, kau sendiri yang terganggu. Coba bayangkan kalau sementara berkelahi di rumah dan istri datang tamu, pasti kasar kita dan tamu. Kita semua bertanya, apa salah saya? Tamu, apa salah saya? Bukan salahnya kau, salahnya tuan rumah itu, hatinya lagi tidak beres. Jadi karena hati kita harmoni, Bapak Ibu sekalian. Orang suka tukang lapor-lapor orang, hatinya tidak harmoni. Mungkin dia lagi kalah judi, dia ada masalah, dia lapor. Kalau saya bacanya seperti itu. Tapi kalau kita hati harmoni, tenang dan damai, dan orang juga aman dan damai. Dan kalau orang yang suka matanya lihat orang senang di sana, dia juga iri hati di sini. Itu iri hati. Tingkat yang tertinggi itu dengki. Iri hati itu adalah senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Kita bergaya, dia di sana terganggu. Itu iri hati. Kalau dengki itu senang melihat orang susah, bahagia sekali kalau melihat orang susah. Saya yakin itu bukan manusia. Manusia itu mestinya rasa respect terhadap orang lain susah, bukan kita senang. Mampus kau. Itu bukan manusia lagi, sudah mendekati setan. Kalau yang begitu. Kita semua sadar bahwa dalam perjalanan tantangan dan rintangan pasti ada. Kita sudah mulai. Dan tantangan pertama, tantangan efisiensi. Saya bilang kemarin, memang saya ini termasuk sial. Lantik 2019 dihantam COVID, refocusing. Belum lantik ini itu kemarin tiba-tiba dihantam oleh efisiensi. Tapi apakah kita mundur? Jangan mundur. Tantangan mesti dihadapi. Kita cari kiat. Kita boleh mundur. Maka kita mulai dengan fokus ke program prioritas. Seluruh program dan kegiatan perangkat daerah harus mampu menjawab indikator kinerja dari program strategis LPJP.
harus menjawab indikator. Jangan ada kegiatan yang tidak menjawab indikator. Kembali lagi ke analogi kapal. Jika bupati memegang kemudi, maka perangkat daerah menghidupkan mesin, mengisi bahan bakar, membentangkan layar. Anda tidak boleh melepas jangkar ketika sedang berlayar, karena hanya akan menghentikan, bahkan merubah arah tujuan. Perangkat daerah adalah seperangkat support system. Dalam mekanisme sebagai support system, Anda semua terikat dalam perjanjian kinerja dengan bupati dan wakil bupati. Arti terikat dan kinerja kamu terikat dengan bupati dan wakil bupati. Berarti terikat dengan pilihan rakyat Manggarai Timur. Meskipun kamu tidak pilih saya, tapi begitu kamu sebagai pimpinan daerah, kamu terikat dengan bupati pilihan rakyat. Karena saya pilihan rakyat Manggarai Timur. Mungkin kamu tidak memilih, bukan pilihan saya, tapi begitu saya pimpin, berarti kau harus terikat dengan saya. Bukan kau loyal dengan saya, tidak. Loyal dengan aturan yang tertulis. Saya minta itu. Jangan ada yang mulai sipi sopok besok-besok. Tidak boleh. Kalau kau sipi sopok di luar, berarti Anda tidak cocok dengan saya di sini. Jangan merasa diri pintar. Semua kita pintar. Pintar kalau tidak bisa kerjasama juga bukan orang pintar. Orang pintar dan orang bisa mengajak orang lain. Bukan orang pintar hanya mau pintar dirinya sendiri. Tidak. Pintar kalau kita bisa mengajak orang lain. Dalam mekanisme super system, Anda semua terikat dalam perjanjian kinerja dengan bupati dan wakil bupati. Kedepannya, bupati dan wakil bupati akan terus mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah dibuat. Sebab jika janji adalah utang, maka perjanjian kinerja adalah utang. Utang Anda kepada siapa? Kepada pimpinan, terutama utang Anda kepada masyarakat Manggarai Timur. Kita semua diajak untuk menurunkan program-program strategis dalam rencana strategis dan rencana kerja yang jelas, perjalanan yang ringkas, ekonomis, efektif, efisien, serta memiliki target yang jelas dan terukur. Kita perlu ingat bahwa paradigma pengelolaan anggaran sudah bergeser dari money follow function menuju ke money follow program. Anggaran harus dikelola dengan berbasis kinerja, yang artinya penganggaran harus mengaitkan setiap biaya dengan manfaat yang dihasilkan. Saya mau lihat habis ini anggaran masing-masing OPD. Jangan target kinerjanya lain, anggarannya lain. Saya minta itu Pak Sekda, tolong kita mau lihat lagi target kinerjanya apa, dia susun anggarannya apa. Jangan Gaptar jadi lain, Garut jadi lain. Itu tolong dicek satu persatu. Presiden Prabowo juga menegaskan hal ini dengan menekankan merasionalisasi penggunaan anggaran yang berlebihan di kementerian dan lebih fokus pada program-program strategis nasional. Di Manggarai Timur, kita juga akan kembali mengalokasikan anggaran berlebihan dan tidak ekonomis untuk melakukan penghematan agar apa yang menjadi mandat rakyat kepada kita semua dapat terakomodir. Saya minta pemanfaatan kendaraan dinas tolong dijaga baik, jaga olinya. Ini saya lihat banyak kendaraan dinas yang sudah rusak. Kita harus sadar bahwa APBD tidak dibuat hanya untuk sekedar memenuhi kaidah peraturan, tetapi kita harus menyusun APBD yang visioner, APBD yang berdampak. Sebab muara pemerintah, swasta, relasi pemerintah dan desa maupun dengan kelompok ketahanan pangan lainnya. Saya minta itu di desa juga ikut aturan pemanfaatan dana 20% ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Apa yang kamu buat di situ? Jangan lagi gali jalan usaha tani. Stop.
Ini jalan gali wisata, ini juga tebing-tebing gali, yang penting target tercapai. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Stop. Ini perintah dari Menteri Desa. Stop. Mulai 20% itu apa? Berapa persen itu pengentas kemiskinan? Mulai berpikir tentang revitalisasi rumah-rumah masyarakat itu, sehingga menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Itu Bapak Ibu sekalian, dan saya pesan, kalau memang mungkin selama ini Anda sudah bosan dengan saya, Anda juga sudah jenuh dengan saya. Saya pikir juga saya jenuh dengan kamu juga, kita ketemu sama 16 tahun. Kamu jenuh dengan saya tidak pernah jenuh dengan kamu, aneh. Ya toh? Terutama pegawai negeri yang start sama-sama dengan saya jadi wakil bupati. Saya tidak jenuh dengan kamu, kamu pun jenuh dengan saya. Silakan kamu bosan dengan saya, kamu jenuh dengan saya, tapi jangan bosan dengan program saya. Saya ingatkan, jangan bosan dengan program saya. Saya pesan itu. Silakan kamu kecewa, silakan kamu kecewa. Tapi kecewa apa? Mungkinkah saya tidak kasih jabatan selama 5 tahun? Ada yang begitu, saya dengar. Ada yang, oh kenapa dia dilantik, dia bukan pendukung. Ada yang begitu. Sementara kau juga sudah dilantik, tapi masih inginnya, maunya lompat. Maka filosofi saya dulu, saya lebih baik kerja dengan orang lavan daripada kavan. Kavan ini hati, kasih ini, mau ini, kasih ini, mau ini. Tidak tunjuk prestasimu. Kerja di sini kau tidak bisa, maunya lompat di sini. Tunjukkan prestasimu, saya bisa. Jangan bisa dia mengeluh dengan ngobrol ke sana kemari, bikin isu. Saya minta itu, saya pesan benar. Sebentar baru waktu bisa, baru saya mohon ampun terhadap kamu semua. Saya doa Bapak Kabis sebentar, ampunlah aku orang berdosa ini. Itu yang saya bisa sampaikan pada pagi ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.